Halo teman-teman, selamat datang di channel Matles. Pada video ini saya akan menyampaikan materi mengenai transformasi. Harap disimak baik-baik. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi transformasi. Nah, transformasi itu sendiri adalah perubahan bentuk ya artinya. Nah, dalam materi ini kita meneliti perubahan bentuk pada titik koordinat. Nah, jadi ada 4 aksi yang dapat dilakukan pada transformasi. Jadi ada pertama itu translasi. Ya. Translasi itu menggeserkan sebuah titik. Nah, jadi saya misalkan di sini ada titik x, y. Saya geser sejauh misalnya ya a, b. Maka ini tinggal kita jumlahkan saja. Jadi x tambah a, y tambah b. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu ada yang namanya refleksi. Nah, kalau translasi itu menggeserkan, kalau refleksi itu mencerminkan terhadap sebuah garis. Jadi misalkan saya punya garis titik x, y, dia direfleksikan terhadap sumbu x, ada juga terhadap sumbu y, ada terhadap garis y sama dengan x, y sama dengan minus x sama dengan a, dan y sama dengan b ya. Oke, kalau kayak gini, kalau dia terhadap sumbu x, maka bagian y-nya kita ubah saja. Jadi seperti ini. Kalau terhadap sumbu y, bagian x-nya kita ubah. Ya. Kalau y sama x, kita tinggal tukar saja tempatnya. Jadi seperti ini. Kalau y sama dengan min x, kita tukar lalu kita ubah bentuknya. Tandanya kita ubah ya. Nah, kalau x sama dengan a, x-nya kita kayak gini, 2 kali a dikurang x. Namun y-nya tidak berubah. Kalau y sama dengan b, ini ada b angka ya, suatu angka, maka x yang nggak berubah 2 kali b kurang y, seperti ini. Nah, ini refleksi ya, dia mencerminkan sebuah titik terhadap sebuah garis gitu ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya rotasi. Ya, rotasi. Di sini ya, rotasi. Nah, rotasi sesuai namanya itu perputaran ya. Jadi rotasi itu saya misalkan juga di sini ada x, y. Dia berotasi 90 derajat. Terus ada minus 90 derajat, 180 derajat. Nah, kalau ini kita anggap dia berotasi terhadap titik asal ya, titik 0,0 terhadap titik 0,0. Ini juga. Nah, kalau dia terhadap titik 0,0, maka jika dia 90 derajat, kita tinggal balik tempatnya. Kita balik menjadi y, x ya. Namun y-nya kita ubah bentuknya menjadi minus. Oke. Berarti kalau ini juga kita ubah tempatnya. Namun karena di sini minus, maka x-nya juga kita ubah seperti ini. Ya, teman-teman. Kalau jadi 180, kita nggak usah tukar tempatnya, hanya saja kita ubah tandanya. Jadi gini. Oke. Nah, ini kalau dia terhadap titik asal, titik 0,0. Ada juga terhadap titik a, b. Ya. Dan sudutnya misalnya saya anggap alfa ya, bebas sudutnya berapa. Nah, ini cara mengerjakannya seperti ini. Menggunakan matriks cos alfa, sin alfa, minus sin alfa, cos alfa. Nah, ini kita kalikan dengan x minus a, y minus b, lalu kita tambahkan dengan AB. Ya, seperti ini jadinya. Ini agak panjang ya, tapi ini bisa kok dihafal nanti. Jadi kalau dia rumusnya kayak gini, ini berlaku untuk semua.
untuk ini semua bisa. Kita tinggal masukkan kalau 90, kita masukin 90 di sini, 90 90. Nah, kalau dia terhadap titik asal, maka AB-nya 0. Jadi ini juga 0 ya, seperti itu. Nah, ini rotasi. Yang keempat itu ada yang namanya dilatasi. Dilatasi. Nah, kalau dilatasi ini dia itu membesarkan ya, membesarkan atau mengecilkan. Jadi saya misalkan di sini ada titik x, y juga, dia didilatasikan dengan faktor x, faktornya k ya, k aja, faktornya k melalui titik 0,0, pusatnya 0,0 ya. Nah, ini tinggal kita kerjakan seperti ini, sama kayak dilatasi, kita kalikan k kali x ini ya. Tapi jika dia terhadap titik A, B seperti ini, titik A, B bebas ya, bagaimana aja. Nah, ini menjadi seperti ini, K X minus A tambah A, K Y minus B tambah B ya, seperti ini. Jadi ini adalah keempat aksi yang dapat kita lakukan pada transformasi titik koordinat pada koordinat kartesius ya. Jadi ada translasi, pergeseran, refleksi itu pencerminan, rotasi perputaran. Nah, kalau dilatasi itu pembesaran atau pengecilan ya. Dia pengecilan kalau faktornya minus. Ya. Maaf, kalau faktornya itu di antara 0 dan 1. Itu maksudnya faktornya itu desimal ya, 0, gitu ya. Di bawah 1 dan di atas 0. Nah, jadi ini adalah 4 aksi ya. Teman-teman harus menghafal sifat-sifatnya masing-masing di sini. Nah, saya akan coba mengerjakan satu soal mengenai transformasi ini ya. Oke, mengenai transformasi. Saya akan coba ambil satu soal. Oke, diketahui ada ini bayangan P aksen ya. Kalau bayangan tuh ada aksennya, yaitu 3, minus 13. Ternyata dia tuh sudah ditranslasikan dengan translasi minus 10,7. Maka kita diminta untuk mencari bayangan awalnya, titik awalnya ya, P-nya. Nah, ini sangat mudah. Karena kita dibalik, kita tahu hasilnya, kita nggak tahu awalnya, maka kalau kita mengikuti ini kan ditambah. Nah, kalau gini kita tinggal kurangkan saja, menjadi 3 dikurang minus 10, minus 13 dikurang 7. Maka menjadi 3 tambah 10, 13 ya. Lalu di min 13 minus 7 minus 20 ya. Jadi seperti ini ya. Ini adalah contoh pengerjaan soal-soal transformasi ya. Ini saya kasih satu contoh saja. Jadi kalau dalam angka ya seperti ini cara pengerjaannya ya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang soal dan pembahasannya di video terpisah mengenai video soal dan pembahasan materi transformasi. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.